Selamat sore Bapak Ibu sebangsa setanah air, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, Selasa 6 Juli 2021, saya Jody Mahardi, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara pemerintah dan koordinator tim pakar untuk penanganan COVID-19, akan menyampaikan perkembangan terbaru dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Pulau Jawa dan Bali, dan PPKM Mikro di wilayah lain di Indonesia. Dalam rapat terbatas penanganan pandemi COVID-19 yang digelar pagi ini, Presiden menyampaikan arahan bahwa mobility index masyarakat harus betul-betul dapat diturunkan sampai di angka 50% pada masa PPKM darurat ini. Dan kita pasti bisa. Kita pernah menurunkan sampai dengan 30% untuk melandaikan peningkatan kasus di awal tahun ini. Dan kita pasti bisa, mari laksanakan perintah Presiden. Kurangi mobilitas dengan drastis, tetap di rumah, produktif, dan ibadah di rumah. Pemerintah minta kepada anggota masyarakat yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal agar dapat memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Perusahaan dapat mendaftarkan pegawainya untuk mendapat STRP, dapatkan informasi prosesnya di pemerintah kabupaten kota setempat. Koordinator PPKM darurat tetap meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan penyekatan mobilitas untuk memastikan kepatuhan WFH dan WFO diterapkan pada sektor non-esensial. Bapak Ibu sebangsa setanah air, khususnya kepada pimpinan pemerintahan daerah di Jawa dan Bali, kemarin saya sudah terangkan bahwa indikator PPKM darurat bersumber pada panduan WHO dan keputusan Menkes RI. Pada kesempatan ini, saya jelaskan lebih detail indikator pengendalian pandemi PPKM darurat. Pertama, yang dimaksud dengan upaya kesehatan masyarakat dan upaya sosial adalah mulai dari melaksanakan protokol kesehatan, penemuan kasus dan kontaknya, sampai dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti pemberlakuan work from home. Upaya-upaya ini sekarang perlu kita perkuat, ditambah pembatasan-pembatasan yang diperketat karena penularan meningkat. Pengetatan dapat dilonggarkan lagi ketika situasi telah membaik. Pengetatan dan pelonggaran ini harus dilakukan agar tujuan dari pengendalian pandemi, khususnya mencegah kesakitan dan kematian, menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dapat tercapai. Situasi pandemi yang kita bagi menjadi 5 tingkat, mulai dari 0 sampai dengan 4, menggambarkan kecukupan kapasitas respon sistem kesehatan. Level situasi 3 dan 4 adalah situasi wilayah dengan transmisi komunitas tinggi, sedangkan kapasitas respon terbatas. Dalam situasi ini, upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial yang ketat perlu diterapkan, agar jumlah kasus dapat diturunkan sampai ke level yang dapat ditangani oleh kapasitas sistem kesehatan yang ada. Assessment level situasi pandemi ini kita lakukan setiap 1 minggu di tingkat kabupaten, kota, dan berdasarkan assessment terakhir, level situasi pandemi di hampir seluruh kabupaten kota di Jawa dan Bali berada di level 3 atau 4, dengan tingkat penularan di komunitas yang sangat cepat, sehingga kapasitas respon sistem kesehatan yang ada, seperti ketersediaan fasilitas perawatan dengan cepat terpakai, bahkan melampaui kemampuan merespon alias kewalahan. Pemberlakuan PPKM darurat diharapkan dapat mengurangi tingkat transmisi dengan segera, berbarengan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas respon kesehatan, sehingga level situasi pandemi dapat membaik dan PPKM darurat nanti dapat dicabut. Perkembangan tingkat transmisi dan kapasitas respon akan dilaporkan lebih detail oleh Kementerian Kesehatan dan juga akan kami siarkan langsung lewat pernyataan pers harian PPKM darurat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, kami paham sekali kondisi pelayanan kesehatan hari ini tidak sedang ideal. Kami prihatin bagi mereka yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan duka cita yang mendalam kepada mereka yang sudah berpulang ke haribaan Tuhan Yang Maha Esa karena komplikasi yang disebabkan COVID-19, terutama varian terbaru ini. Doa kami agar Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan mereka di tempat terbaik sebagai pahlawan syuhada, damai, dan tenang di surga Allah. Pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah mempercepat konversi tempat tidur di rumah sakit.
terutama di daerah di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Saat ini baru DKI yang sudah 50% mengkonversi khusus untuk COVID-19. Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit cadangan di Wisma Haji Pondok Gede dengan kapasitas 900 kamar dan sudah mulai dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Pemerintah akan memastikan jumlah pasokan obat-obatan dan alat kesehatan dalam keadaan aman. Rantai suplai dan distribusi dioptimalkan agar tidak ada kendala pemenuhan kebutuhan di lapangan. Pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan tabung oksigen dan telah ada komitmen dari Kementerian Perindustrian agar oksigen industri dikonversi ke medis hingga 100%. Ikuti perkembangan upaya ini lewat siaran resmi pemerintah di konferensi pers live setiap hari jam 5 sore waktu Indonesia Barat atau di covid19.go.id dan kemkes.go.id. Bapak Ibu sebangsa setanah air, sekali lagi kita tidak dalam situasi normal. Hari ini saja 31.000 lebih saudara kita baru terkonfirmasi positif COVID-19 dan 728 orang meninggal dunia dalam satu hari. Kasus aktif yang sedang kita tangani mencapai lebih dari 324.000. Begitu banyaknya jumlah pasien COVID-19 saat ini. Ini bisa memenuhi kapasitas kawasan Monas, Bapak Ibu, dan sudah mendekati jumlah penduduk kota Jogja. Kondisi ini harus kita hentikan bersama-sama. Patuhi peraturan PPKM, tinggal di rumah, dan apabila harus keluar, pastikan ikut program vaksinasi COVID-19. Hingga Senin 5 Juli 2021 kemarin, lebih dari 46,5 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 32,4 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 14,1 juta orang yang mendapatkan dosis kedua. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum divaksinasi untuk daftarkan diri sekarang juga. PPKM darurat harus berhasil karena ini adalah tindakan kemanusiaan. Menyangkut penyelamatan nyawa orang, nyawa kita, keluarga, dan lingkungan kita. Kita bangsa yang tangguh, merdeka dengan keringat dan perjuangan bersama. Maka yakin kita bisa lewati situasi ini. Bersama-sama tetap bersatu melawan COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan menyehatkan seluruh bangsa Indonesia. Sekarang saya persilakan Profesor Wiku Adhisa Smito untuk memberikan keterangan tentang perkembangan kasus nasional, kemajuan posko dan zonasi resiko, dan informasi terkini lainnya. Profesor Wiku, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di tingkat nasional. Sebagai antisipasi, jumlah kasus mungkin akan mengalami kenaikan selama beberapa hari sebelum efek dari PPKM darurat dapat terlihat. Dimohon kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menaati peraturan selama PPKM darurat, agar PPKM darurat tidak sia-sia. Dimohon juga bagi sektor swasta non-esensial untuk mematuhi peraturan dan tidak memaksakan pegawainya untuk bekerja dari kantor. Pemerintah daerah harap benar-benar melakukan penegakan PPKM darurat sesuai dengan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021. Pemerintah memastikan obat-obatan untuk pasien COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri, cukup tersedia. Oleh karena itu,
saya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan ketersediaan obat-obatan ini. Terhitung mulai hari ini, Selasa 6 Juli 2021, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk menyediakan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien positif COVID-19 yang isolasi mandiri. Selain itu, 11 platform telemedicine ini sudah terintegrasi dengan laboratorium tes PCR. Dengan demikian, pasien bisa melakukan tes PCR dari 11 telemedicine tersebut. Untuk tahap awal, fasilitas ini hanya berlaku untuk area Jakarta. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di tingkat nasional. Penting diketahui, saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai yang tertinggi, yaitu 324.597 kasus aktif. Sebelumnya, rekor tertinggi kasus aktif kita adalah sebesar 176.672 pada tanggal 5 Februari lalu. Jumlah kasus aktif yang tinggi saat ini harus segera diimbangi dengan kenaikan kesembuhan yang tinggi pula, serta fokus untuk menekan angka kematian. Kabar baiknya, per hari ini, kita mencapai penambahan kesembuhan harian tertinggi, yaitu 15.863 orang yang sembuh dalam satu hari. Saya apresiasi seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja keras untuk melayani seluruh pasien COVID-19 hingga sembuh. Tentunya angka ini harus terus ditingkatkan, mengingat kita berkejaran dengan penambahan kasus positif harian yang juga tinggi. Jika kita lihat perkembangan mingguan secara nasional, kasus positif pada minggu ini mencapai 168.767 kasus, dan angka ini meningkat 34,6% dari minggu sebelumnya. Kenaikan ini dikontribusikan oleh 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi, yaitu DKI Jakarta, naik sebesar 14.508, Jawa Barat naik sebesar 10.367, Jawa Timur naik sebesar 2.905, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 2.173, dan Kalimantan Timur naik 1.749. Perlu menjadi perhatian bahwa setelah beberapa minggu didominasi dengan Pulau Jawa, di minggu ini Kalimantan Timur masuk ke dalam salah satu provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi di minggu ini. Ternyata, jika dilihat pada provinsi di luar Jawa Bali, kenaikan di minggu ini terjadi sebesar 61,8%. Sebagai informasi, kenaikan di provinsi non-Jawa Bali pada minggu sebelumnya hanya sebesar 37,79%. Kenaikan ini dikontribusikan oleh Kalimantan Timur yang naik sebesar 1.749 kasus, NTT naik sebesar 1.269, Kalimantan Barat naik sebesar 1.160, Riau naik 853, dan Sulawesi Selatan naik sebesar 791. Untuk itu, kepada pemerintah daerah, terutama di provinsi-provinsi tersebut, meskipun tidak diterapkan PPKM darurat, tetap wajib untuk tetap meningkatkan penanganan COVID-19 untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi. Juga untuk masyarakatnya, jangan lengah. Mari sama-sama kita waspada bersama dengan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali, karena kewaspadaan yang diwujudkan dengan perilaku patuh protokol kesehatan dapat mencegah penularan semakin meluas. Jangan sampai terjadi kenaikan kasus yang semakin tinggi lagi di provinsi-provinsi di luar Jawa Bali karena tidak segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selanjutnya adalah terkait perkembangan zonasi risiko tingkat kabupaten kota. Penting untuk diketahui bahwa untuk saat ini, zonasi risiko tetap digunakan untuk melihat pada skala yang lebih luas, yaitu 34 provinsi di Indonesia. Namun, dalam rangka menilai situasi daerah dengan lebih spesifik pada indikator transmisi komunitas dan kapasitas respons pada 7 provinsi di Jawa dan Bali, maka Kementerian Kesehatan menggunakan leveling 1-4 yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengkategorian daerah menggunakan pewarnaan zonasi risiko menjadi merah, oranye, kuning, dan hijau yang umumnya digunakan di tingkat global sesuai dengan konsensus internasional terkait
dengan kebencanaan. Indikator yang digunakan dalam zonasi risiko ini adalah indikator epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Di minggu ini, terdapat 96 kabupaten kota dengan zona merah, 293 kabupaten kota dengan zona oranye, 109 kabupaten kota dengan zona kuning, dan 16 kabupaten kota dengan zona hijau.